Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu paniknya Koni ketika mendengar bahwa PDIP akan Dokumen ada dihancurkan. 37 dokumen. Bagaimana dengan Dokumen ya. jika Dan Republik ini yang sudah dihancurkan, bisa menggoncangkan, dileburkan? Pastinya menggoncangkan. Mengapa? Kan, Santai-santai ya, saja kan semuanya. tergantung orang ya. Kalau saya baca kan, ya udah pasti lah beberapa itu udah muncul sih. Beberapa itu menurut saya sudah muncul di banyak tempat. Pasti. salah satunya Ya soal korupsi keluarga Joko Widodo misalnya, itu ada 3 seri tentang itu dokumennya. Tapi kalau buat saya sekali lagi nggak tentang itu. Yang saya lebih concern itu adalah tentang nomor 7, yaitu penghancuran PDIP. Jadi memang ada upaya-upaya menghancurkan PDIP. Dan itu mungkin yang menggerakkan saya untuk udahlah, aku kembalikan ke partai dan tolonglah PDIP berbuat sesuatu. Karena PDIP ini kan menjadi partai yang menurut saya menarik. Jadi dia partai kuat, dia penyeimbang, kalaupun nggak mau disebut oposisi. Jadi partai seperti ini nggak boleh hilang. Namanya boleh hari ini PDIP, besok siapa gitu. Tapi partai penyeimbang tuh nggak boleh hilang. Kalau negara itu mau berjalan on the right track. Makanya itu saya pikir oke, kalau gitu aku harus kembalikan agar harapan saya kan pasti lebih mudah dari PDIP bertanya langsung kepada Pak Hasto. Ini kita meledakkanlah hari ini atau besok atau lusa instead of aku sebagai teman gitu. Yang kedua juga yang membuat aku menjadi kepikiran gitu ya. Oh ternyata politik begini banget. Itu file nomor 16 terkait Kapolri. Nah, baru saya mau tanyain itu, file nomor 16 soal Kapolri. Nah, ini yang saya mesti luruskan karena kan di sini Ini adalah ajang untuk mengklarifikasi nih. nggak klarifikasi, nggak perlu ada klarifikasi apa-apa. Karena nggak ada yang nanya aja, saya kan cuma bilang ada file apa yang Supaya terang benderang. terang beneran. Clear. Nggak ada yang perlu diklarifikasi. Nah, saya cuma mau bilang ini kan makanya yang nanya nggak banyak nih, kan gue seneng kalau kayak gini. Jadi itu adalah file tentang pergantian Kapolri. Pergantian Kapolri. Jadi ternyata Kapolri untuk niat-niat pergantian Kapolri itu ternyata sudah sangat berjalan secara high politik gitu. Nah, dokumen itu menyatakan tentang itu. Gitu. Dan itu yang buat saya deg-degan, ternyata gila. Ada apa masalahnya dengan Ya nggak boleh diomongin dong, nanti gue ditangkap. Jadi ditangkap Pak Roni, telah pensi. Jadi pokoknya intinya tentang pergantian Kapolri, bukan Kapolri ada apa-apa nih. By the way Pak Kapolri, tenang-tenang aja Pak Kapolri, it's nothing really special. Okay. Tapi ternyata ada pergerakan politik, high politik untuk pergantian Kapolri. Ada apa di balik pergantian itu? Nggak usah kita bahas. Nanti tanyakan saja kepada Sekjen PDIP namanya Mas Adi. Wasekjen PDI Perjuangan. Saya sudah tidak lagi memiliki file dan sudah saya serah terimakan dengan formal. Oke. Apa respon yang diberikan oleh seorang Wasekjen PDI Perjuangan ketika, nih gue titipin dokumen yang selama ini gue bawa bahkan sampai ke Rusia, bahkan anak-anak gue di teleponin dan segala macam? Nggak apa-apa, karena kalau Pak Wasekjen kan mengerti posisi saya tidak lagi bisa berkomunikasi mudah dengan Pak Hasto sebagai pemilik. Kemudian kedua, saya menjadi guru besar luar biasa, artinya saya kan dapat green card. Jadi saya mungkin sampai tahun 2008 nanti nggak semudah ini bisa pulang. Ini kan karena sedang dalam faktor pengurusan juga ke embassy Rusia dan lain-lain. Jadi itu juga menjadi pemikiran saya kan gitu. Ketiga juga saya pikir, ngeri ya pegang dokumen, akhirnya baru nyadar ya. Ngeri juga. Setelah berapa lama? Orang lagi ditunggu-tunggu, mana dokumennya? Yang itu kan jadi pertanyaan, mana dokumen kalau memang itu banyak rahasia dan bisa mengungkap kebenaran begitu ya, kenapa tidak diungkap begitu? Ya tadi kan aku bilang bukan punya aku. Jadi memang harus diungkapnya sama PDI Perjuangannya langsung. Bukan PDI Perjuangan juga yang memberikan kepada saya Pak Hasto, dan di situ saya tidak boleh apapun kecuali menyimpan gitu. Tapi kan semua sekarang sudah di tangan PDI Perjuangan. Yes. Jadi selamat ulang tahun dan selamat deg-degan aja. Ya kan, yang dihadapi adalah partai terbesar dan terkuat. Aku boleh bilang nggak sih? Oh boleh silakan. Lah itulah yang kemudian menjadi pertanyaan kita semua. Jadi sebenarnya file-file itu walaupun memang sudah di-spill, salah satunya soal pergantian Kapolri. Saya nggak spill file, saya spill judul. Judul, oke. Ya, jadi gini, saking banyaknya file itu kan pusingnya. Kalau dibilang ini udah, jadi aku tuh pakai nomor. 1 ini, 2 ini, 3. Nah itu memang waktu itu kan ada urutannya. Makanya saya ingat 7. Yang ngeri-ngeri sedap mana lagi? Banyak. Ngeri loh, ada nama-nama yang mengerikan banget loh. Ih, serem. Serem. Seseram apa? Serem banget, udah deh, trust me, serem banget. Kalau ini bakal diungkap, apa kira-kira yang bakal bisa terjadi? Sebenarnya sih kalau pergantian Kapolri menurut Anda nggak terlalu. Kalau pergantian Kapolri mungkin kalau saya cuma bisa melihat begini ya. Kalau lihat dari saya nggak mau spill isi ya, tapi seolah-olah ada tarik-tarikan kubu high politik tentang Kapolri dipertahankan dan Kapolri harus diberhentikan, ya kan? Karena aspeknya adalah kalau Kapolri terlalu lama menjabat Kapolri,
apa dampak positifnya? Ada loh, ada dampak positif, nggak bisa juga kita bilang enggak. Misalnya masalah perintah dan hubungan itu mungkin akan semakin mudah karena mereka sudah saling kenal dan lain-lain lah. Bagaimana birokrasi akan lebih, ya. Tapi juga ada faktor negatifnya. Negatifnya kalau sampai terlalu lama adalah kehilanganlah kesempatan adik-adiknya dan lain. Itu normalnya. Tapi yang nggak normalnya itu yang tadi saya bilang konstelasinya mengerikan. Nah jadi tentang Kapolri itu nggak terlalu berat lah. Cuma lebih kepada ternyata pergantian Kapolri ini pemain-pemain penggeraknya tuh ini gitu loh kira-kiranya gitu kan. Nah tapi kalau yang tentang bagaimana PDIP akan dihancurkan itu serem karena penyusupan gitu kan terjadi, terus banyaklah hal-hal yang mengerikan lah gitu, dan ternyata terdeteksi gitu, rapat-rapat di mana, jam berapa, siapa gitu, melibatkan siapa aja, tokoh-tokoh bangsanya gitu, di jalan apa, nomor berapa, itu ada semua. Termasuk penyusup-penyusup itu? Termasuk penyusup dan pengkhianat. Apa ya namanya kalau gitu? Ya pengkhianat lah. Kalau kita menjadi anggota partai, saya nggak pernah jadi anggota partai, tapi kalau saya perhatikan ADART PDIP kan jelas ya. Ketika kita menjadi anggota tuh kita jadi kader. Kader itu setia kepada ketua umum. Jadi kalau kita nggak setia kepada ketua umum, ya atau membelot ya kalau bukan pengkhianat. Berarti ada itu nyata? Ada nyata semua. Dan Anda tahu itu siapa? Tahu. Jadi kadang-kadang kalau lihat orang ini, oke deh gitu. Warawiri di Vander Warawiri. Vander Warawiri. Oh iya? Yes. Hanya 1 orang, 2 orang, 3 orang? Ada berapa orang, tapi ketika saya sampaikan kepada ibu langsung bilang, saya tahu. Saya sudah tahu. Ibu tuh kan matanya juga, kalau saya aja punya, kalau saya punya dokumen dengan mata yang banyak dan menjadi dokumen, apalagi seorang ibu bangsa Megawati Soekarno Putri dan kupingnya lebih banyak, tangannya lebih banyak, matanya lebih banyak kan pasti. Gitu. Jadi ketika saya sampaikan ibu, tidak terlalu terkejut. Iya, ini dia menariknya seorang ibu tuh ya, nggak pernah terkejut. Gue juga heran, ibu tuh tenang banget ya, tenang. Itu yang aku mungkin mesti belajar ya. Aku kan orangnya kan gedebak-gedebuk gitu ya. Oh ini yang mesti belajar. Jadi tenang dan terus kepala dingin. Berpikir panjang, sabar. Ibu tuh bilang sama saya tuh, kalau kita lagi terbang, kamu tuh mesti cuma belajar satu, sabar. Jangan terlalu mau terburu-buru kalau menyelesaikan masalah, karena semua terus dipikir, holistic approach. Gitu. Jadi makanya ngejar-ngejar dokumen itu hati-hati, nggak semudah itu. Kalaupun aku mau, belum tentu boleh sama ibu. Kalaupun aku mau nekat misalnya gitu, belum tentu boleh. Ada berapa? Kan kita nggak nyebutin nama. Ada berapa? 5, 10? Nama-nama besar itu. Di yang file nomor 3 itu sekitar 5 orang. Kau tahu ini cerayang nih kayaknya misalnya. Top 5 kan aku bilang top 5 kan. Top 5. Di file nomor 3 ada sekitar 5 nama besar gitu. 5 nama besar di tubuh PDI Perjuangan. Enggak. Di belantara perpolitikan, high politika Indonesia. Berarti bukan hanya di PDI Perjuangan, itu di luar ini PDI kan nggak tentang PDI Perjuangan. File-file ini kan tentang tadi macam-macam. Jadi memang itu tidak di dalam tubuh PDI Perjuangan, tapi di luar itu. Iya, top tapi 5 di itu. dalam sistem pemerintahan. Di dalam sistem pemerintahan. Dan memegang peran strategis. Ya mungkin peran strategis atau dana strategis, saya nggak tahu ya. Bisa juga kan. Dana strategis? Bisa juga kan, aku bilang gitu. Bisa juga, aku nanya, Kalimantan tanya. Oke, baik. Gak termancing juga. Oke. Pak Luhut menjawab waktu itu ya, Pak Farul gini, nanti ke depan hanya ada 2 calon presiden, kata beliau. Hanya ada Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Kata beliau ini ya. Dengan beliau tambah-tambah lagi lah ya. Tambah beliau bilang, nanti siapapun yang menang, menterinya akan tetap ini saja gitu ya, kata beliau ya. Oh gitu ya Pak Luhut, saya bilang. Bagaimana tentang Anies? Saya bilang, ada isu-isu Anies juga akan maju. Pak Luhut bilang, Anies nggak akan maju Pak Farul, kata dia. Karena Pak Surya Paloh tidak akan berani mengajukan nama Anies. Kalau dia mengajukan nama Anies, maka partainya akan pecah, katanya gitu. Oh gitu ya Pak Luhut, saya bilang, wah. Dokumen yang dititipkan Hasto kepada KONI, ini Master Cebeng sebut sebagai dokumen protokol Sindo, pakai X ya, Sindo. Apa itu? Jika Anda mengikuti 24 pasal, 19 pasal
tahu bahwa negeri ini dalam bahaya sangat besar.